Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Erhawati. NIM saya 17103103177. Saya anak PGMI semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai video yang saya buat, yaitu video edukasi perkembangan peserta didik yang bertemakan perkembangan masa remaja dan karakteristiknya yang meliputi emosi, kognitif, fisik, serta implikasinya pada dunia pendidikan, yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Elia Umihani MPDI. Nah, langsung saja di sini kita membahas perkembangan masa remaja dan karakteristiknya. Perkembangan masa remaja merupakan sebuah masa peralihan dari pertumbuhan setiap orang. Hal ini merupakan disebabkan pada masa remaja yang masa transisinya di mana kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Hal ini dapat dilihat dari tahapan-tahapan pada proses aspeknya. Nah, tahap-tahap perkembangan masa remaja dibagi menjadi 3. Remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Yang pertama yaitu remaja awal. Masa remaja awal merupakan masa transisi perkembangan antara masa anak ke masa dewasa. Dimulainya pubertas yang ditandai dengan perubahan pesat yang ada pada masa perkembangan seseorang tersebut. Tahap kedua yaitu tahap pertengahan. Tahap pertengahan ini merupakan pertumbuhan dan perkembangan seseorang setelah melewati masa pubertas yang lebih meningkat ke daya ingatnya, daya pikirnya, dan lain sebagainya. Biasanya dalam masa pertengahan ini mereka lebih bisa menanggapi segala sesuatu yang sedang terjadi. Tahap perkembangan remaja yang selanjutnya yaitu tahap remaja akhir. Tahap remaja akhir ini seseorang hanya memantapkan niat serta perkembangannya dalam tahap selanjutnya. Segala aspek yang telah menguasainya, hanya saja ia mampu mengendalikan semuanya terhadap situasi dirinya dan sekelilingnya. Tahap ini sudah meliputi tahap yang paling sempurna dan dia harus mengendalikan segala sesuatunya. Aspek perkembangan remaja dan implikasinya terhadap dunia pendidikan. Yang pertama yaitu aspek fisik. Aspek fisik ini merupakan sebuah pertumbuhan yang sangat meningkat cepat. Pada aspek ini ditandainya dengan struktur dan pertumbuhan reproduksi yang sangat semakin meningkat dan lengkap, yang awalnya ditandai dengan seorang perempuan dengan menstruasi dan seorang laki-laki dengan mimpi basah. Yang kedua yaitu aspek kognitif. Aspek kognitif ini implikasinya terhadap dunia pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dalam pendidikan, aspek kognitif berpikir ini biasanya digunakan dalam penalaran saat melakukan hipotesis dalam memecahkan masalah. Nah, dalam tahap ini biasanya semua saat pembelajaran di dalam sekolah, siswa-siswi yang dalam pembelajarannya ia dapat memecahkan masalah. Misalnya dalam permasalahan yang ada dalam pembelajarannya, ia disuruh mencari entah pokok permasalahannya, entah kesimpulannya, atau sebagainya. Yang kedua yaitu dalam memahami di dalam pembelajaran, biasanya pengetahuannya memiliki pemikiran dalam mengevaluasi sebuah logika dalam permasalahan. Biasanya dalam bahasa Indonesia, misalnya dalam bahasa Indonesia di sini ada mengevaluasi sebuah logika dalam permasalahan. Nah, nantinya dalam sebuah bacaan ia dapat menyimpulkan apa permasalahan yang ada dalam cerita tersebut. Dan yang ketiga yaitu selain tentang pengetahuan, dalam aspek ini seseorang memiliki tingkat pengucapan bahasa semakin lebih tinggi. Nah, semua remaja di sini sudah mempunyai tahap perkembangan yang di sini pengucapan bahasanya, interaksi dengan seseorang semakin lebih baik, semakin tingkat kebahasaannya semakin meningkat.
Dan yang terakhir yaitu emosional sosial. Dalam dunianya, seorang mampu memahami perasaannya sendiri dalam suasana seperti apapun. Ia pun mampu mengolah sikap emosionalnya, mengontrolnya agar tidak berlebihan. Misalnya, dalam sekolahnya, ia tidak bertengkar hebat dengan sesama temannya. Dan sikap sosialnya dalam masa remaja ini, keterlibatan seseorang dalam hubungan sosial pada remaja ini, misalnya mereka sudah bisa mengenal dunia luarnya, mulai mengenal lawan jenisnya, tetapi dalam pergaulannya ia harus tetap mendapat pantauan dari orang terdekatnya, seperti orang tuanya, kakaknya, pakdinya, dan lain sebagainya. Demikian video edukasi pembelajaran perkembangan peserta didik yang saya buat. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.